Saya ambilkan dari hadis Nabi bahwasanya khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah ahsanukum qadaan, orang yang paling baik di dalam membayar hutang. Jadi manusia terbaik menurut Nabi tentu setelah memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar. Karena meskipun tertib membayar hutang, kalau akidahnya rusak, amalnya semua akan rusak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau menyekutukan Allah, maka amalmu akan batal. Maka pertama-tama akidahnya harus baik dulu. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang tertib di dalam bermuamalah, yakni dalam membayar hutang. Dan hutang piutang itu adalah sesuatu yang di dalam kehidupan kita sehari-hari nyaris tidak bisa ditinggalkan. Bahkan semakin kaya orang itu, semakin banyak. Itu mindset orang modern begitu. Jadi pola pikir orang modern adalah kalau penghasilannya banyak, hutangnya banyak. Ini sebenarnya mindset yang keliru. Tetapi realitas yang terjadi begitu. Ya, realitas yang terjadi begitu. Begitu punya aset malah berani hutang. Sebelum jadi pegawai tidak berani hutang, masih honorer, tertib. Begitu sudah punya SK, ya langsung hutang. Pripun, Pak? Coba. Padahal kira-kira lebih sejahtera mana sebelum punya SK pegawai dengan ketika sudah punya SK? Kenapa waktu belum sejahtera tidak ngutang, begitu sejahtera malah ngutang? Kenapa? Banyak kepinginan, betul. Banyak kepinginan. Jadi manusia itu banyak kepinginan, banyak maunya. Nah, tetapi topik kita adalah di sini ketika kita sebagai orang yang pinjam, orang yang ngutang, maka hendaknya kita menjadi orang yang baik dalam membayar hutang. Dan hutang yang kita maksud di sini adalah hutang non ribawi, bukan hutang yang riba. Karena ketika menghutang kemudian di situ ada riba, sebagai umat Islam kita dilarang untuk melakukan transaksi ribawi. Karena transaksi ribawi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang utang, yang memberi hutang, yang mencatat, dua orang saksinya mereka semua sama. La'anallah akila riba wa maukilahu wa syahidai wa katibahu. Allah melaknat pemakan harta riba, pemberi makannya, dua orang saksinya, sekretarisnya. Itu dilaknat semua. Maka ketika kita berbicara sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang paling baik di dalam membayar hutang, maksudnya bukan hutang ribawi. Maka ketika kita hutang, maka dibayar dengan cara yang baik. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa ternyata Nabi itu ketika membayar hutang, beliau selalu memberi tambahan, dan itu tidak dipersyaratkan di awal. Dan inilah sunnah membayar hutang yang banyak dilupakan, sehingga ketika membahas bab yang terkait dengan sunnah, salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan adalah sunnah di dalam membayar hutang. Apa sunnahnya? Memberi kelebihan dari hutang yang sebelumnya dipinjam. Satu saat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam seekor unta, maka beliau kembalikan dengan usia yang lebih tua, dengan bobot yang lebih berat, dengan ukuran yang lebih besar.
dan itu tidak diperjanjikan di awal. Di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW ketika berhutang, beliau menambahkan dengan 2 gantang kurma. Sudah dilunasi, ditambah dengan 2 gantang kurma. Nabi juga mengatakan, Nabi juga disaksikan oleh para sahabat yang pada saat itu terlibat hutang piutang kepada beliau dengan mengatakan faqadoni wazadani. Rasul hutang kepadaku, Rasul melunasi utang untukku dan memberikan tambahan untukku. Jadi Rasul melunasi utang untukku dan memberi tambahan untukku. Maka ketiga hadis ini bukti bahwasanya ketika kita membayar hutang, maka hendaknya kita memberikan tambahan tanpa ada perjanjian di awal. Dan inilah sunnah Nabi SAW. Maka beliau sabdakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar hutang, bukan malah menunda-nunda. Karena ada banyak persahabatan yang retak karena utang piutang. Bahkan kadang-kadang sunnah ini tidak dijalankan, bayarnya juga tidak tepat waktu. Kenapa bisa demikian? Salah satunya tidak tertib menjalankan tuntunan agama. Karena di dalam agama kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang ila ajalim musamma, dibuat jatuh tempo. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa banyak hutang tidak dilunasi tepat waktu? Karena tidak dibuat jatuh tempo akibat konco dewi. Kapan nih ngembalikan? Sesuk nek wis duwi. Nah, ada jatuh temponya tidak? Ya, sesuk nek wis goror ini. Begitu ditagih, mana utang saya? Pak, dulu kan saya bilang sesuk nek wis duwi, sekarang belum duwi. Nah, ditagih lagi, padahal postingannya sedang jalan-jalan di mall. Nah, lu tuh kok jalan-jalan di mall? Mana hutang saya? Kan saya bilang sesuk nek wis duwe. Nah, persaudaraan jadi rusak karena tidak dibuat jatuh tempo. Kadang-kadang membuat jatuh tempo yang horor lagi selain sesuk nek wis duwe adalah tanpa mencantumkan waktu yang pasti. Kapan dibayar? Hari Sabtu. Nah, Sabtu sek keri. Begitu Sabtu, apa saya bilang Sabtu ini? Nah, Sabtu sek keri. Nah, Sabtunya berikutnya Sabtu sek keri. Nah, baik. Ini kalau bahasa Jogjanya pahit ini. Nah, baik. Kenapa? Karena tidak dibuat jatuh tempo. Faktubuh, dicatat. Jadi buat jatuh tempo dicatat. Biasanya kalau dengan teman dicatat napa mboten? Mboten. Tertib napa mboten? Mboten. Baik. Jadi kadang yang bikin tidak tertib salah satunya tidak ada jatuh tempo, tidak dicatat. Kemudian Al-Qur'an menyarankan apa? Fastashhidu syahidaini mirrijalikum. Disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan ini juga sebagai salah satu cara untuk melihat komitmen orang yang berhutang ini serius apa tidak. Pak, saya mau pinjam uang berapa? 2 juta. Baik, saya kasih pinjam. Tapi sesuai Quran ya. Siap Pak. 1 buat jatuh tempo, siap. 2 dicatat hitam di atas putih. Sudah mulai mikir dia, kok dicatat hitam di atas putih. Yang ketiga, minta 2 orang saksi. 1 dari Pak Dukuhnya jenengan, 2 dari Pak Dukuh kami. Kira-kira jadi ngutang apa enggak? Ya? Mundur. Alhamdulillah. Itu kalau mundur berarti
pertanda tidak punya komitmen yang baik di dalam membayar hutang dan Anda diselamatkan. Dan juga salah satu cara menolak hutang yang tidak menyinggung perasaan, karena kita hendak komitmen menjalankan agama. Kalau orangnya juga komitmen menjalankan agama, insya Allah tidak keberatan untuk seperti itu. Tapi memang terkesan kaku. Masuk karo koncone dhewe, seksine Pak Dukuh. Tetapi disinilah sebagai penguat supaya tertib. Nabi sendiri menyebutkan matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda membayar hutang itu hukumnya zalim. Jadi zalim bagi kita ketika kita punya hutang lalu kemudian hutang itu ditunda-tunda. Maka anjuran di dalam agama kita segera dilunasi dan hindari hutang-hutang ribawi. Karena memang di dalam agama kita riba itu dilarang. Di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di buku HPT jilid 3 itu juga sudah ada pembahasan bab masalah riba, dan riba itu dilarang. Apa itu yang dimaksud riba? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman mengambil keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Maka bersyukurlah kita ketika kita terjadi transaksi utang piutang, maka hendaknya mengembalikan dengan cara yang baik. Ahsanukum qada'ah.